bahwa pemuda yang terdidik dengan baik tidak akan jadi beban negara. Ini sebagai kita memberi motivasi kepada anak-anak muda, generasi milenial. Mereka bukan hanya sebagai beban negara, tapi mereka kita harapkan menjadi generasi yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, yaitu generasi yang lahir pada milenium ketiga. 1901 katakanlah, 2001 katakanlah. Tadi saya menyimak diskusi pemaparan Bapak bahwa pemuda kalau saat ini bisa beradaptasi dengan teknologi ini akan maju. Nah, pertanyaannya gimana cara kita bisa menemukan jati diri ini sebagai pemuda dengan yakin yang tadi saya tanyakan itu, agar tidak terjerumus malah teknologi malah jadi bumerang bagi kita. Nah, seperti apa saran Bapak untuk pemuda? Ya, teknologi ini kan apapun ya, dia seperti pisau bermata dua. Dia bisa membunuh kita, tapi dia juga bisa sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan menatap masa depan. Tapi bagaimanapun juga generasi muda ini harus kita dampingi, kita advokasi bahwa masa depan seperti yang saya sampaikan pada awal pembicaraan tadi, bahwa kita tidak dalam kondisi yang cukup menggembirakan pada saat ini ya. Atau katakanlah saat ini menuju bonus demografi 20-25 tahun ke depan. Kalau mereka usia sekarang adalah 25 tahun atau 20 tahun, 25 tahun ke depan dia usianya 45 atau 50 tahun. Apa yang dia lakukan pada usia 50 tahun? Apakah dia secara ekonomi mandiri, kesehatannya terjaga dengan baik, pikirannya, intelektualnya terjaga dengan baik, kemudian kreativitas segala macam. Kalau itu tidak mencukupi, dia akan menjadi beban negara, dan itu akan membebani negara, karena 25 tahun berikutnya itu orang-orang seperti saya yang masih itu kan menjadi beban negara. Ini Sumpah Pemuda sudah yang ke-96. Iya. Apa harapan Bapak untuk pemuda saat ini? Ya, pemuda saat ini setiap milenium itu ada harapan baru, ada tantangan baru. Setiap 1000 tahun itu pasti ada tantangan-tantangan baru. Kita anggap bahwa milenium ketiga itu ada tantangan baru. Apa? Yaitu tadi teknologi informasi segala macam. Setelah milenial ada abad 100 tahun. Nah, setiap abad itu akan melahirkan orang-orang yang bisa menangani persoalan-persoalan bangsanya, dan itu sudah terbukti. Milenium kedua 1901 lahirlah pemimpin-pemimpin Soekarno dan lain sebagainya. Dia mampu menangani persoalan bangsanya, kita merdeka tahun 45. Ya. Begitu juga 2001 akan lahir. Saya kan kita tidak tahu siapa yang lahir 2001 di Republik ini, kita nggak tahu. Tantangannya apa? Ya itu tadi teknologi. Orang-orang ini sejarah akan mencatat bahwa dia akan mampu menghadapi tantangan dengan catatan. Ya. Dia harus terdidik. Betul. Tadi saya menyimak kalimat Bapak, jika pemuda terdidik dengan baik, maka tidak akan menjadi sampah negara. Tadi. Ya kita lihatlah era-era para pendahulu Soekarno, Hatta. Era mereka kan politik. Dia terdidik dengan baik dalam bidang politik. Tapi sekarang ini kita jangan selalu atensi kita kepada persoalan-persoalan politik, persoalan teknologi segala macam. Yang kedua, perguruan tinggi harus membuka seluas-luasnya, ya kan? Jadi misalnya daya tampung, tetap kita berdasarkan kepada kapabilitas dari masing-masing calon mahasiswa. Tapi okelah, daya tampungnya misalnya 100 itu tambah 250. Perguruan tinggi itu jangan hanya buka 6 jam, 12 jam, kalau perlu buka 24 jam, ya kan? Sehingga daya tampung semakin bertambah, orang yang pintar semakin bertambah, gitu kan. Yang kedua, biaya masuk perguruan tinggi sekarang ini itu tidak memungkinkan anak-anak orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi bisa masuk ke pendidikan tinggi. Ini juga harus dihentikan, gitu kan. Bagaimana caranya pemimpin-pemimpin baru yang lahir di milenium ketiga itu akan mencari, akan menemukan jawabannya. Mereka, saya yakin itu. Kita sebagai generasi generasi tua, kita hanya
membimbing sebagai mentor, ya, melihat, membimbing, diskusi dan lain sebagainya. Tanggung jawab ada di mereka. Seperti filosofi pendidikan kita, Engarso Sungkudoldo, kita sebagai senior di depan harus memberi contoh bahwa kita ini secara apa namanya, kredibilitas oke, integritas oke, kapabilitas oke, itu contoh di depan. Kemudian ikut mengawasi, mendidik, mengawasi dan lain sebagainya. Ing Madio Mangun Karso, jadi yang ya segala macam. Kemudian tuturi handani ikut memberi dorongan, memberi semangat dengan segala macam atribusi, apa namanya, sumbangan-sumbangan diskusi dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan kalau milenial ini terdidik dengan baik. Baik, betul. Kalau enggak ya jangan berharap Jadi beban negara. Oh ya, jadi misalnya Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia yang mengubahnya. Betul. Kaum itu harus merubah melalui apa ya? Melalui pendidikannya, melalui usahanya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang gratis yang turun dari langit. Yang gratis itu karunia Tuhan itu. Betul. Mantap, Pak Johan. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.